Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain, No Love. Tanpa berlama lagi, episode 6. Mari kita review. Jaehyun terbangun di rumah sakit, gegara mengingat kejadian lampau. Sepertinya ia di KDRT oleh ayahnya sendiri. Ternyata ia dibawa oleh Kyuhyun. Jaehyun yang gengsi akan membayar kembali biaya rumah sakitnya. Tapi ternyata harga per malamnya sungguh fantastis. Tapi Jaehyun tak mau dianggap itu sebagai uang damai. Dan karena ponsel Jaehyun rusak, Kyuhyun juga menggantinya. Ditambah karena tak punya uang cash untuk pulang, Jaehyun pun meminjam dari Kyuhyun juga. Sementara itu, ibu tiba-tiba mengambil keputusan. Meskipun menyukai novel itu, tapi dengan berani penulisnya menghalangi putranya. Jadi ia pun akan menghalangi pekerjaan si penulis. Ibu akan menutup produksi drama dan audionya. Namun tak lama Kyuhyun mendapat pesan. Jaehyun menyetor hutang-hutang pada Kyuhyun dan bersedia berdamai, tapi dengan satu syarat. Entah syarat apa. Dan Haeyoung mengira jika Jiwook balas dendam padanya dengan melaporkan hal ini pada tim audit untuk menjatuhkannya dari posisi atas. Tapi ternyata Jiwook datang, lalu mengumumkan jika ia adalah suami Son Haeyoung, bukanlah korban. Dan mengenai pendaftarannya ke Kulbi, Jiwook memang tak memberitahukan hal itu pada istrinya. Sontak semua orang pun terkejut, tapi ya mau tak mau, Haeyoung pun akhirnya mengakui hal itu. Namun masalah semakin runyam. Berarti itu tandanya Haeyoung sengaja menempatkan suaminya untuk bisa berada dalam satu tim dengannya. Mendengar hal itu, Yilin pun membantu. Katanya penunjukan Haeyoung sebagai mentor itu mendadak dan dipilih olehnya. Terlebih, Haeyoung memberikan nilai buruk pada evaluasi Jiwook. Jiwook lalu kesal karena Haeyoung tega menuduhnya sebagai pelapor, ditambah malah memberikan nilai buruk. Tapi Haeyoung berkata jika ia percaya pada Jiwook. Dan untuk membuktikan hal itu, Haeyoung akan terjun dari kursi tanpa menengok belakang agar Jiwook bisa menangkapnya. Tapi ternyata Jiwook tak peduli dan malah pergi. Menyebalkan. Tapi Haeyoung benar-benar terjatuh dan ternyata Jiwook menangkap tubuhnya. Akhirnya keduanya pun berdamai. Mereka pun harus bersiap dengan tatapan orang-orang. Dan benar saja, mereka menghadapi berbagai pertanyaan dari macam-macam orang mengenai status keduanya. Dan untungnya keduanya bisa melalui itu dengan mudah. Tinggal satu masalah lagi. Ternyata yang melaporkan Haeyoung disinyalir adalah anak titipan dari atasan. Karena memiliki marga yang sama dengan pimpinan, yaitu marga Bok. Dan pria itu pun langsung mengundurkan diri. Karena takut, Haeyoung pun mendatangi rumah itu. Tapi ternyata pria itu hanyalah polos dan teman dekatnya Jiwook. Masalah pun selesai. Haeyoung lalu memberitahu Jiwook jika Bok Gi-eun adalah anak nepotisme. Jiwook hanya diam saja karena sebetulnya dialah anak nepotisme itu. Jiwook pun lalu berjanji jika esok hari ia akan berpakaian rapi. Dan pasti tak akan membuat Haeyoung rugi. Dan akhirnya mereka pun berpisah dadah-dadah. Si Ajusi pagi-pagi sudah nongkrong di apartemen Jiwook. Ternyata si Ajusi kepo karena sudah melewati informasi tentang Jiwook yang sudah menikah. Jiwook pun langsung bertanya, apa Bok Ki-ho adalah atasan langsung si Ajusi? Ternyata si Ajusi tak mengakui, tapi Jiwook sungguh pintar. Menaruh jam tangan yang bisa merekam di sepatunya. Dan benar saja, tanpa disadari si Ajusi, ia menelpon Bok Ki-ho, ayahnya Bok Kyuhyun. Kini Jiwook sudah tahu satu hal penting itu. Dan kini Haeyoung menjadi bahan gosipan sekantor. Untuk menghindari kecurigaan, akhirnya Jiwook dan Haeyoung pun harus mulai berangkat bekerja bersama-sama. Haeyoung terlihat terpaku pada cincin pernikahan mereka yang dipakai oleh Jiwook. Kata Jiwook ia menyewanya. Padahal Haeyoung tahu karena semalam ia berniat menyewa cincin itu lagi, tapi ternyata malah sudah dibeli oleh Jiwook. Dan setelahnya Haeyoung juga Jiwook sebagai pengantin baru seharian digoda habis-habisan. Seperti tradisi mengintip pengantin, sungguh membuat tak nyaman.
Lalu Ji-uk bertemu dengan seorang wanita dan mendatangi panti asuhan seperti biasanya. Tapi ternyata di sana ada Bok Kyu-hyun yang akan melakukan pekerjaan sukarela. Sungguh tak mudah bagi Kyu-hyun sang anak konglomerat. Sedangkan Ji-uk membantu belajar anak-anak seperti malaikat, tapi tegas juga seperti seorang Lucifer. Kyu-hyun si kaki lemah bertekuk lutut di hadapan Ji-uk yang kebetulan lewat karena merasa keberatan membawa cucian. Jadilah Ji-uk membantunya untuk menjemur, dan Kyu-hyun malah terpesona pada ketampanannya Ji-uk. Aksi sukarela Kyu-hyun ternyata diketahui oleh ibu konglomerat lainnya yang kebetulan memang sedang melakukan aksi sukarelawan juga. Seperti biasa, tiga beradik kakak angkat bersama lagi. Hayoung pun membahas Ji-uk yang ternyata membeli cincin pernikahan mereka. Haesung lalu menyimpulkan, bisa jadi Ji-uk sudah punya kekasih. Jadi itu adalah cincin pasangan. Benarkah demikian? Hayoung pun bertanya-tanya. Ketiganya lanjut bersauna dan Jaeyoung mendapatkan bukti kerja sukarelanya si haters. Namun begitu Hayoung akan melihat, ternyata fotonya diberi waktu. Jadi Hayoung tak melihat siapa haters itu. Esoknya sesuai janji Ji-uk menjemput Hayoung. Tak bisa menahan rasa penasarannya, Hayoung pun langsung bertanya, apa Ji-uk memiliki kekasih? Dan dengan serius Ji-uk berkata, jika ia punya wanita spesial, yaitu Hayoung, istrinya. Haha, Hayoung pun kesal. Dan tiba-tiba suasana menjadi canggung karena Ji-uk merapikan Hayoung yang makannya berantakan. Dan Hayoung baru tahu fakta jika di Toserba, Ji-uk sengaja menyisihkan kimbap segitiga kesukaannya Hayoung. Lalu Kyu-hyun pun kaget bukan main, karena ia diminta mengikuti konferensi pers tentang kebaikan Gulbi. What? Sungguh tak boleh terjadi, karena nanti fotonya akan terpampang. Maka begitu sang penulis akan tahu jika hatersnya adalah CEO dari Gulbi. Ia pun segera mendatangi ayahnya, tapi ternyata malah ada Hayoung dan juga Ji-uk. Ternyata konferensinya akan berisi tentang suami istri itu yang telah membantu seorang anak KDRT tempo hari. Dan sama-sama terkejut baik Ji-uk maupun Kyu-hyun. Setelah acara konferensi, keduanya makan bersama dengan keluarga Bok, sang pemilik Gulbi, juga Yilin dan juga An Woo-jae. Di acara makan malam terlihat jelas jika Pak Bok begitu tertarik pada Hayoung dan selalu bertanya tentang kehidupannya. An Woo-jae lalu bertanya bagaimana Ji-uk bisa menyukai Hayoung. Dan dengan serius berkata jika ia tidak diakui ayahnya, kelahirannya sendiri menyusahkan ibu dan neneknya. Makanya ia suka sifat perhitungannya Song Hayoung yang tak mau merugikan orang lain. Karena Ji-uk pun tak ingin demikian. Pak Bok langsung terdiam, begitupun dengan sang nyonya yang sudah punya feeling kuat. Tapi nyonya itu merasa kebosanan, jadi mengajak mereka minum bersama. Hayoung ingin menarik hatinya sang nyonya, jadi minum bersama dengan An Woo-jae. Sedangkan Pak Bok dan juga Kyu-hyun tak kuat minum. Tak ingin disamakan dengan Pak Bok, Ji-uk pun berpura-pura kuat minum. Dan akhirnya semuanya mabuk hingga pagi pun tiba. Hayoung Ji-uk lalu berteriak karena telah tidur seranjang dan seperti seorang bayi, An Woo-jae pun muncul di ranjang itu juga. Sungguh suasana yang membingungkan. Dan episode 6 pun berakhir dengan teriakan keduanya.